Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Subuh hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali majelis kita membaca, mempelajari hadis-hadis seputar sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan kedua kita. Pada pertemuan yang pertama bulan lalu kita sudah baca beberapa hadis tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subuh hari ini kita masih melanjutkan membaca hadis-hadis tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin mengenal sosok kesempurnaan yang Allah anugerahkan kepada manusia atau makhluk terbaik ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuknya. Pada pertemuan sebulan yang lalu kita sudah pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya sedang. Tentu sedangnya di sini tidak diukur dengan sedangnya orang kita, ya. Dia tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Jadi beliau tinggi cuma tidak terlalu tinggi dan beliau tidak pendek. Beliau perawakannya sedang. Kemudian juga kita pelajari juga bentuk rambut beliau. Tidak keriting, tidak pula lurus. Kalau orang kita menyebutnya ikal, ya, berombak seperti itu, bergelombang. Dia tidak lurus, tidak pula keriting. Kita akan lanjutkan membaca hadis masih seputar fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara bin Azib. Nah, ini kemarin hadis Al-Bara ini sudah kita baca tapi kita ulang lagi untuk mengingatkan. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala: Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya
dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang memiliki limmah. Apa itu limmah? Limmah itu jenis rambut. Kalau dilihat, diukur dari panjang pendeknya. Jadi limmah itu, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang wafroh. Nah, wafroh itu kalau rambutnya sampai ke sini. Ini apa? Syahmata udunain, syahmatal udun. Ini bagian yang lembut dari telinga ini namanya syahmah. Nah, kalau rambut sampai di sini namanya wafroh. Kalau rambut sampai ke bahu namanya jummah. Kalau di antara itu namanya limmah. Nah, jadi sahabat Al-Bara bin Azib itu, kata dia, saya tidak pernah melihat seseorang yang punya rambut limmah. Limmah itu antara dari ujung telinga ini sampai ke bahu. Jadi pada masa itu orang-orang memang biasanya laki-laki rambut panjang. Pada masa itu kebiasaan orang. Tapi berambut panjang itu tidak bisa kita katakan dia adalah sunnah yang dianggap ibadah. Ya, nah, ini tidak bisa karena itu memang Rasulullah memang rambutnya seperti itu. Kadang dia sampai di ujung telinga ini, kadang di antara itu, kadang sampai ke pundaknya. Tapi itu tidak dikatakan sunnah ibadah yang dianjurkan. Walaupun dalam definisi sunnah, dia termasuk kategori sunnah. Karena sunnah sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan pertama, definisinya apa-apa yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan beliau, takrir, atau sifat fisik beliau, atau sifat akhlak beliau. Ini semuanya masuk sunnah. Tapi ada sunnah itu namanya sunnah adiyah. Sunnah karena kebiasaan pada masa itu. Tapi misalnya kalau ada orang dia berambut panjang, dijaganya laki-laki, lalu dia niatkan, karena innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan, saya manjangkan rambut ini karena saya baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya segini panjang. Saya niatkan ikut beliau. Insya Allah dapat pahalanya. Tapi tidak boleh dikatakan itu sunnah, harus kaum muslimin kalau ingin mengikuti sunnah rambutnya panjang. Tidak bisa seperti itu. Hanya saja harus jelas bahwa dia memanjangkan rambut itu karena dia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjang dan dia ingin mengikutinya pula secara fisik, bukan karena ingin ikut tren orang anak-anak muda zaman sekarang rambutnya seperti itu dia ikut pula, atau penyanyi-penyanyi, atau ada artis, olahragawan, atlet yang rambutnya seperti itu dia pengen. Kalau ini niatnya sudah beda. Makanya kita katakan tadi dikembalikan kepada niat dia. Nah, jadi kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat seseorang yang memiliki rambut limmah. Limmah itu rambutnya di bawah telinganya. Fi hullatin hamra, mengenakan hullah berwarna merah. Apa itu hullah? Hullah itu pakaian yang terdiri dari dua potong. Namanya hullah. Yang satu dijadikan bagian bawah sarung, yang satu dijadikan bagian atas. Itu namanya hullah. Kalau hanya bagian bawah saja, itu namanya izar, sarung. Ya. Nah, kalau dia sepasang bawah dan atasan, itu namanya hullah. Jadi pakaian orang dahulu juga ada seperti itu. Ada yang dijadikan bagian bawah sarungnya sepasang dengan
mantel bagian atasnya. Itu namanya hullah. Saya tidak pernah melihat seseorang yang memiliki rambut panjang melebihi telinga tapi tidak sampai ke bahu dalam pakaian hullah yang berwarna merah. Di sini ulama berbeda pendapat. Hukum memakai baju pakaian berwarna merah. Di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berdasarkan hadis ini mereka mengatakan boleh karena di situ disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai hullah hamra. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud hullatun hamra, pakaian hullah berwarna merah ini merah yang bercorak, ada garis-garisnya, warna lain. Jadi tidak pakaian atau baju murni polos murni merah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang dimaksud yaitu merah yang bercorak ada garis-garis. Saya tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya lebih panjang dari telinganya atau di antara telinga dan bahunya sampai di antara telinga dan bahunya memakai pakaian merah. Dalam tanda kutip itu tentunya di situ sebagian pendapat ulama mengatakan bercorak ya, ada garis-garisnya warna lain yang lebih tampan, lebih bagus, ahsan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Dia memiliki rambut mencapai kedua bahunya. Nah, jadi di bawah ini mendekati. Yadrib di sini mendekati, tapi tidak sampai sebenarnya. Yadrib mendekati kedua bahunya. Ba'idun bainal mankibaini. Lebar, bidang. Ya, jadi ba'id itu kan jauh artinya. Antara kedua pundaknya ini. Seorang kalau dadanya bidang, lebar, tentu di sini jaraknya jauh antara dua ini. Nah, ini menunjukkan postur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna sebagai seorang laki-laki. Beliau memiliki dada yang bidang sehingga bahu beliau dari satu ke satu itu jauh. Disebutkan oleh sahabat. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Beliau perawakannya tidak pendek dan tidak pula tinggi. Jadi sedang. Jadi ini bagian dari sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang, kita bisa lihat anak-anak muda sekarang yang gandrung, nge-gym, fitness, ya, membentuk postur fisik tubuh mereka. Pasti ada orang yang diidolakannya. Wah, si fulan tuh luar biasa badannya, binaraga dan segala macam, bagus bentuk tubuhnya, ototnya terbentuk. Nah, kita punya sosok yang agung, manusia yang terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anak-anak muda tidak mengenal, membaca hadis-hadis yang detail, menggambarkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga dia mengidolakan. Kalaupun dia membentuk fisiknya menjadi bagus, bukan karena mengikuti orang-orang non-Muslim atau orang-orang tidak jelas, tapi karena dia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang laki-laki yang memang perawakannya sempurna, bagus, ya. Nah, dia ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi niat dia olahraga itu salah satunya agar dia bisa menjadi laki-laki yang sehat, kuat, bagus perawakannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi niat yang baik, yang mulia. Mungkin berawal dari situ juga akan memotivasi dia untuk mengikuti yang lainnya. Apabila sudah tumbuh kecintaan, otomatis dia akan ingin mengikuti yang lainnya dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal aini manhusal aqibi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya. Ia menuturkan,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'ul fami. Dhali'al fami. Fam itu mulut. Dhali itu, kalau dhali itu lebar. Maksud lebar di sini, orang Arab tidak suka laki-laki yang mulutnya kecil. Wah, jantan kan? Nah, kalau laki-laki mulutnya kecil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak terlalu besar juga, ya. Nah, tetapi yang ideal. Nah, diungkapkan di sini dengan bahasa dhali'ul fami. Dia tidak kecil, tapi mulut beliau itu bagus, pas. Dan itu juga sebagian ulama menjelaskan itu kinayah yang menunjukkan, atau menggambarkan fasohah, kefasihan beliau dalam berbicara. Nah, beliau memang terkenal seorang yang paling fasih. Dan kata-kata beliau itu min jawami'il kalim, atau jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu, kata-kata beliau itu singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas, padat dan dalam. Nah, itu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulut beliau itu tidak kecil, tidak pula terlalu lebar, tetapi yang ideal untuk seorang laki-laki. Ashkalal aini. Ashkalal aini itu, mata beliau itu bulatannya itu memang betul-betul hitam. Terus beliau itu seperti pakai celak, walaupun dia tidak pakai celak. Dan putih, tetapi putih matanya itu agak ada merahnya, dikit, sedikit. Ashkalal aini itu apabila putih matanya itu ada sedikit merah, bukan putih betul-betul pucat begitu, tidak. Nah, jadi mata beliau itu indah dan bagus jadinya dipandang. Hitam, bulatannya itu memang hitam, ya. Jadi ada orang, kalau mata yang indah bagus biru, tidak juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matanya itu hitam, dan putihnya itu ada sedikit merah, nampak gitu, ada urat-urat gitu. Nah, itu ashkalul ain. Manhusal aqibi. Manhusal aqibi itu maksudnya tidak banyak daging di tumitnya. Ya, tidak banyak daging di tumitnya ini. Orang kalau banyak daging di tumitnya ini, itu biasanya bisa karena obesitas, ya, bisa karena tidak sehat, atau ada bentuk kaki orang juga yang bagian tumit ke belakang itu agak panjang. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada aktivitas dia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diberi postur di tubuhnya itu sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang untuk mencari aib-aib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekurangan-kekurangannya. Kemudian pelajaran di sini juga, demikianlah sahabat itu betul-betul dia karena kagum, cinta, sampai detailnya, sampai masalah bagaimana bentuk tumit beliau pun diperhatikannya. Orang kalau sudah cinta itu seperti itu, dan tidak boleh kita seperti itu kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua yang ada pada dia Allah jadikan terpuji, bagus, sesuai dengan nama beliau, Muhammad, Ahmad. Dan beliau juga fisiknya diberkahi. Itu kekhususan dan keistimewaan beliau. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian mereka ada yang menyimpan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengumpulkan, Rasulullah pernah tidur di rumah salah seorang sahabat berkeringat, dikumpulkan keringatnya, dimasukkan dalam botol. Kenapa? Karena beliau diberkahi.
secara fisik juga. Dan keringat beliau tidak bau, malah wangi kesturi. Ludah beliau pun itu kalau beliau meludah ditampung oleh sahabat. Tapi itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib waktu perang Khaybar, matanya tidak bisa melihat karena sakit. Diludahi oleh Rasulullah sambil dibacakan doa, kata Rasulullah, sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sumur yang kering. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludah, itu mukjizat beliau. Maka air memancar. Di zaman itu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya kalau pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat subuh, lalu selesai sudah baru terbit matahari, itu anak-anak kecil, remaja-remaja datang. Mereka membawa gelas-gelas air, cangkir-cangkir. Lalu memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasulullah minum sebagiannya, kadang Rasulullah celupkan tangannya, lalu anak-anak itu yang meminumnya. Itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku untuk kiai-kiai, ustadz-ustadz, dai-dai, buya-buya. Nah, nanti air ludahnya, sisa minumnya buya, ustadz, kiai yang diperebutkan. Bisa jadi dia ada penyakit TBC atau virus kena batuk dan segala macam. Keberkahan apa yang akan diharapkan? Seperti pada sebagian kalangan ya yang berlebihan memperlakukan, mengkultuskan individu-individu tertentu yang dianggap orang yang dekat dengan agama, sehingga berebutan sampai rokok sisa kiai pun bisa direbut puntungnya, itu diambil untuk diharapkan berkahnya. Ini kebutaan yang disebabkan oleh hulu, sikap melampaui batas. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal ghulu fa innaka ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap melampaui batas. Karena yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sifat atau sikap ghulu tadi, melampaui batas tadi. Ya, ustadz, buya, kiai, alim ulama, kita hormati sesuai dengan kedudukannya, dengan ilmunya. Tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui, seperti meyakini keberkahan ada pada fisik dia. Nah, ini adalah kekhususan, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hadis Jabir bin Samurah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga pada pagi hari ini. An Jabir bin Abdullah. Kalau tadi Jabir bin Samurah, ini Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya al-anbiya'u. Hadis ini panjang, maka saya bacakan dan saya terjemahkan sedikit-sedikit. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridu alayya al-anbiya, diperlihatkan kepadaku nabi-nabi sebelumku. Jadi Allah perlihatkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi yang pernah diutus sebelum beliau. Fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ata. Maka saya melihat Musa alaihi salam itu seperti seseorang atau seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Shanu'ah itu nama suku. Ya. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syubhan
Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dan aku melihat Isa bin Maryam alaihi salam, ternyata yang paling dekat kemiripan dengan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Urwah bin Mas'ud, salah seorang sahabat. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Bani Thaqif, Taif. Nah, ternyata ada yang mirip dengan Nabi Isa dari kalangan kaum muslimin, yaitu sahabat Urwah bin Mas'ud. Sahabat Urwah bin Mas'ud ini ketika peristiwa Hudaybiyah, waktu itu dia belum Islam, dia yang menjadi utusan Quraisy menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Dan dia yang menceritakan, yang dia lihat bagaimana sahabat itu betul-betul patuh, betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syubhan sahibukum, yakni nafsahu. Dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata aku lihat yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah teman kalian ini. Maksudnya diri beliau. Karena beliau keturunan dari Nabi Ibrahim juga dan melalui Ismail. Dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam. Dan aku juga melihat Jibril alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syubhan Dihya. Dan aku juga pernah melihat Jibril ketika menjelma jadi manusia, datang dalam bentuk manusia, maka yang paling mirip dengan dia adalah Dihya. Dihya ini sahabat Nabi SAW, nama lengkapnya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Al-Kalbi itu salah satu suku di sana, di daerah Syam, pedalaman, orang-orang Baduy. Dan Dihya ini terkenal salah seorang sahabat yang sangat tampan. Bahkan setelah wafat Rasulullah SAW di masa Umar, beliau diperintahkan oleh Umar untuk mengasingkan diri karena banyak perempuan-perempuan yang terfitnah karena ketampanannya. Beliau juga kalau di kota Madinah itu beliau menutup wajah dia, saking tampannya. Ada, saya membaca di kitab, nama kitab itu Al-Jamal, ketampanan di dalam Islam, bercerita tentang ketampanan dalam Islam. Nah, di situ dinukilkan pemaparan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ceritakan sahabat ini Dihya ini salah satunya, saking tampannya itu kalau wanita hamil tidak sengaja tiba-tiba bertemu sama dia, melihat itu kaget bisa keguguran. Diceritakan di situ di buku sejarah itu. Kaget ya, saking tampannya. Makanya beliau waktu itu disuruh menutup wajahnya oleh Umar. Umar kan keras ya. Oke, seperti cadar di serban itu ditutupkan di sini. Akhirnya terakhir beliau disuruh tinggal menjauh, diasingkan, menjauh dari kota Madinah. Nah, Jibril itu kalau dia datang dalam bentuk manusia itu menyerupai Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dan Dihya ini juga seorang diplomat ulung. Rasulullah SAW kalau mengirim surat kepada kaisar, kepada Muqawqis, kepada raja-raja dari negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain, penguasa-penguasa lain, ketika itu mendakwahi mereka, itu salah satu diplomat beliau yang membawa surat itu adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Jadi kalau memang Rasulullah pilih karena dia orangnya gagah, rapi, bagus dan pandai berbicara, dipilih dia menjadi seorang diplomat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menceritakan beberapa ada nabi, disebutkan di sini Nabi Musa, Nabi Isa, dan ternyata Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita, Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibiku membawaku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ib ini. Nama sahabat ini Sa'ib bin Yazid. Kata dia, bibiku membawaku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Wahai Rasulullah, keponakanku ini, anak saudariku, berarti keponakan dia, sakit. Jadi dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah mendoakan, meruqyah. Untuk siapa? Untuk ponakannya ini. Famasaha ra'si wa da'a bil barakah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, kata Sa'id, dan beliau mendoakan keberkahan. Wa tawaddo'a, dan beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku minum sisa wudunya. Tadi saya ceritakan para sahabat itu memang mereka mengharapkan keberkahan, salah satunya dari sisa-sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang itu. Dan saya pernah mengalami dahulu karena tidak tahu waktu saya mondok di Jawa, di pesantren yang memang seperti itu juga budayanya. Kami di pondok tahfizul Quran. Habis setoran, kiainya kan ada minumnya, ditinggalnya. Kalau kiai sudah pergi itu rebutan satu, ambil sisa minumnya itu. Nah, biar hafalannya juga kuat. Itu katanya. Dan tidak seperti itu yang diajarkan, dicontohkan oleh salafus saleh. Jadi mereka tidak ada pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan itu. Kalau keberkahan yang kita harapkan dari seorang yang berilmu itu ya keberkahan ilmunya, bukan keberkahan sosok orangnya, tapi keberkahan ilmu. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan dia itu ilmunya, fisiknya, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini minum dari wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu khalfa zahrihi. Lalu aku berdiri di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila khatamin baina katifaihi. Dan aku melihat kepada khatam. Khatam itu kayak stempel, tanda maksudnya di sini. Kepada tanda yang ada di antara kedua bahunya. Jadi di sini, di antara kedua bahunya ini, di antara dua tulang belikatnya. Fa idza huwa mithlu dzirrul hajalah. Dan aku melihatnya seperti daging, seperti ada daging di sini yang sebesar dikatakan oleh para ulama itu sebesar telur merpati, agak muncul. Nah, itu adalah khatamun nubuwah, tanda kenabian yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka sebagian sahabat itu ketika mereka datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam, mereka ada sahabat itu yang berputar, dia mengelilingi Rasulullah, dilihatnya ada nggak? Dia ingin melihat, kadang Rasulullah paham apa yang diinginkan orang itu, maka beliau singkapkan pakaian dia. Nampak? Tanda seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia mendengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia berusaha mengetahui mana tanda kenabian yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, sahabat ini melihat itu, ya, dia berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini dibawakan oleh Al Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah untuk menceritakan sifat khatam kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya, jadi seperti ada di sini daging itu sebesar telur burung merpati, ya, atau burung puyuh. Nah, sebesar itulah burung yang kecil itu. Nah, itu tanda berwarna kemerah-merahan. Itu tanda kenabian yang dimiliki oleh semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain dari sahabat, dalam hadis lain dari sahabat Abi Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Sa'ib. Nah, ini Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Rasulullah berkata kepada dia, ya Aba Yazid, ya Aba Zaid, maaf, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri. Hai Abu Zaid, mendekatlah dan usap punggungku. Rasulullah sengaja biar dia tahu tanda kenabian itu. Apa kata sahabat ini? Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Maka jari jemariku menyentuh khatam, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang kita ambil dari hadis ini, dari hadis Sa'id bin Yazid tadi juga, bolehnya ruqyah. Ya, bolehnya ruqyah. Hanya saja makruh kalau kita minta untuk diri kita. Dia boleh, tetapi tidak disukai kalau kita minta ruqyah untuk diri kita, apalagi kalau tanpa ada alasan yang daruri, yang darurat, yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di antara sifat atau ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisap itu, salah satunya dia tidak minta diruqyah. Dia tidak minta diruqyah untuk diri dia, datang kepada Ustaz, tolong ruqyah saya Ustaz. Nah, tidak begitu. Tetapi apa? Tetapi kalaupun dia misalnya sakit seperti anak Sa'ib ini, bukan dia yang minta, itu bibinya, maka dia tidak terkena. Ya, maka beliau tetap dapat, termasuk bisa kemungkinan dapat orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap itu karena bukan beliau yang minta untuk diruqyah. Jadi ruqyah itu boleh. Bahkan ruqyah itu kalau kita meruqyah diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang ma'thur. Yang ma'thur itu artinya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi sunnah ibadah, dianjurkan. Jadi kita ruqyah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Misalnya sakit kepala pun pegang kepala yang sakit, baca doa ada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika wa qudratika mimma ajidu wa uhadhir. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan dengan kudrahmu, kekuasaanmu, ya, dari rasa sakit yang aku rasakan dan yang aku takuti. Nah, yang aku khawatirkan, diulang 7 kali. Rasulullah melakukan itu dengan sambil memegang bagian yang sakit dengan tangan kanannya. Nah, itu contoh. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau baca Al-Quran seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baca muawwidzat di tangannya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupnya, lalu disapukannya ke tubuhnya. Ketika beliau sakit, menjelang wafatnya, beliau tidak sanggup lagi melakukan itu, digantikan oleh Aisyah. Aisyah ambil tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan oleh Aisyah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau orang kita menyebutnya 3 qul, ya.
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu. Ditiup di tangannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyapukan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tubuh Rasulullah yang waktu itu sakit. Nah, berarti boleh orang lain melakukannya. Nah, itu biasakan kepada keluarga kita. Baik. Jadi di antara sifat khatam itu selain daging itu tumbuh, daging ada yang tumbuh di punggung beliau di antara kedua pundaknya itu kemerah-merahan, di situ juga ada rambutnya. Di dalam hadis Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka perawi ada yang orang sesudah dia bertanya kepada Abu Zaid, "Wa mal khatam?" Apa itu khatam? Tanda kenabian itu. Qala sya'aratun mujtami'at. Nah, kalau tadi di hadis Sa'id disebutkan daging itu, nah ini disebutkan ada rambut-rambut di situ. Tumbuh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menceritakan tentang tanda kenabian, khatam stempel kenabian tersebut. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yakni khataman nubuwah kana fi dhahrihi bid'atun nashidah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di punggung beliau itu ada bid'atun nashidah. Bid'atun nashidah, qit'atun sepotong daging yang muncul di punggungnya itu, dan di situ ditumbuhi oleh rambut-rambut. Hadis yang berikutnya tentang khatam kenabian ini, dan ini agak panjang hadisnya. An Abdullah bin Sarjis, ia menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berada di tengah-tengah atau bersama sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, lalu aku mengelilinginya. Nah, ini sahabat Abdullah bin Sarjis juga seperti itu. Jadi dia datang. Dia ingin menyelidiki benar nggak ini ciri-cirinya ada, bahwa akan muncul seorang nabi, penutup para nabi, diantaranya dia memiliki khatam tadi. Jadi kata Abdullah bin Sarjis, aku datang, beliau waktu itu sedang bersama sahabatnya. Lalu aku memutar ke belakang beliau. Fa'arafa alladhi urid. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang aku inginkan. Fa'alqar rida'an dhahrihi. Lalu beliau menurunkan rida. Rida itu seperti selendang. Ya, jadi kalau dulu itu ada serban. Serban itu yang dililit di kepala, itu serban. Kemudian setelah itu dipasang lagi, ada lagi yang dipakai di pundak. Rida. Nah, beliau lepaskan rida itu seperti mantel atau serban, beliau lepaskan, beliau turunkan maksud saya. Fa'alqar rida'an dhahrihi, maka beliau menurunkannya. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi, maka aku melihat stempel kenabian itu di antara kedua bahu dia. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, lalu aku kembali lagi ke depan, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Lalu aku berkata, semoga Allah mengampuni wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, walaka, dan semoga engkau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mendengar itu pun heran. Lalu sahabat berkata, faqala al-qaum, maka para sahabatnya berkata, astaghfara laka ya Rasulullah, apakah dia memohonkan ampunan untuk engkau ya Rasulullah? Engkau kan seorang nabi yang sudah jelas-jelas diampuni. Kok dia bicara seperti itu? Semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Qala na'am. Ya, memang. Walakum, dan kalian juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat,
dan beristighfarlah, mohonlah ampunan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirimu dan juga untuk orang-orang yang beriman serta wanita-wanita yang beriman. Surat Muhammad ayat 19. Nah, di sini ada pelajaran yang luar biasa sekali. Pertama, ketawaduan, sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang di antara kita, kalau ada orang yang mengatakan kalimat seperti itu, dia merasa tersinggung kadang. Semoga Allah mengampuni kamu. Nah, dosa apa saya? Enak saja kata dia. Kamu yang istighfar. Padahal seharusnya kalau ada orang mendoakan kita, ya amin, alhamdulillah. Nah, ini namanya manusia. Rasulullah saja yang sudah diampuni dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau saja beristighfar sampai 100 kali dalam sehari. Selesai sholat beliau juga beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beliau seorang nabi. Maka tentu kita lebih patut lagi untuk itu memperbanyak istighfar. Ini pelajarannya. Dan juga ketika ada orang yang mengatakan seperti, walaupun orang itu mungkin karena marah kepada kita, misalnya, semoga Allah ampuni kamu. Ya alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ada orang yang mendoakan kita. Tapi kadang-kadang kita merasa angkuh, ego. Marah kita kalau ada orang yang mendoakan yang baik seperti itu. Lihat Rasulullah SAW. Itu sifat kita. Sahabat pun heran kan. Loh, ya Rasulullah, kenapa dia kok mendoakan supaya engkau diampuni ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, biasa aja Rasulullah. Ya, kalian juga. Nah, maka beliau baca ayat itu bahwa Allah memerintahkan beliau untuk beristighfar untuk beliau dan untuk laki-laki yang beriman serta untuk perempuan yang beriman. Kita beristighfar, mohon ya Allah ampunilah aku, ampunilah saudara-saudariku, kaum mukminin dan mukminat. Nah, seperti doa yang kita dengar biasa ya, khotib kan sering itu baca ya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat. Dia doakan untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi kita belajar di sini sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita merasa sudah lama mengaji, tapi dosa itu bisa menimpa siapa saja. Walaupun orang yang rajin ke masjid, bisa saja namanya manusia, tergelincir dalam khilaf dan salah. Dan bisa jadi dia tergelincir salah itu karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena orang kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha yang ikhlas dan sungguh-sungguh, diampuni dosa-dosa dia dan diangkat derajat dia. Mungkin Allah cinta kepada dia dan Allah ingin meninggikan derajat dia. Amalan dia tidak cukup untuk meninggikan gitu. Maka dia tergelincir, lalu dia bertobat sungguh-sungguh, Allah angkat derajat dia. Subhanallah. Jadi bukan berarti setiap orang yang tergelincir dalam dosa itu hina. Dosa itu hina. Tetapi orang itu bisa jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika ada orang yang mendoakan seperti itu, semoga Allah ampuni kamu. Ya alhamdulillah, jangan kita merasa angkuh, seego pula. Siapa dia? Memang dia nggak ada dosa? Ya kita memang banyak dosa, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ada orang yang mengingatkan kita. Maka kita jawab seperti Rasulullah katakan, walaka. Semoga engkau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kita tambah sedikit hadis masih seputar sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Kata Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensadal rambutnya. Apa ini maksud sad yasdulu sya'rahu? Jadi syadal itu membiarkan rambut itu seperti poni. Nah, zaman dulu ada potong rambut orang seperti itu. Ya, jadi dibiarkan rambut itu ke depan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu, jadi mengulurkan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pernah
mengulurkan rambutnya. Wa kanal musyrikun yafriquna ru'usahum. Orang-orang musyrik waktu itu model rambutnya itu belah. Mereka membelah potongan model rambutnya. Jadi kayak belah tengah gitu. Orang-orang musyrikun dahulu. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Dan ahlul kitab mereka potongan rambut. Maka zaman dulu kalau mungkin lihat ada ilustrasi gambar-gambar orang-orang Yunani, orang Eropa dulu, orang Romawi, ahlul kitab dulu kan rambutnya ada ke depan. Ya, bagian sininya. Dipotong segini jadi kayak poni dia. Dan ahlul kitab pada masa itu menjulurkan rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Dan ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengikuti atau menyerupai, bukan mengikuti ya, suka sama dengan ahlul kitab dalam perkara-perkara yang tidak ada perintah Allah dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka itu pengikut para nabi-nabi dahulu, walaupun mereka menyimpang kufur, tetapi ketika waktu itu Rasulullah di sini orang musyrikin yang menyembah berhala, ya, di sini orang-orang ahlul kitab yang dahulu mereka mengikuti agama para nabi. Kalau ini tidak ada, maka beliau lebih memilih kalaupun harus sama-sama dengan ini. Tapi setelah itu ada larangan menyerupai ahlul kitab. Waktu itu belum ada larangan menyerupai ahlul kitab. Summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Setelah itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah potongan rambutnya menjadi belah tengah. Nah, summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah rambutnya, potongan atau sisiran rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga. Tadi disebutkan di situ beliau dalam perkara-perkara yang tidak ada perintah atau larangan, beliau lebih memilih serupa dengan ahlul kitab ketika itu. Tapi ketika ada larangan mengikuti atau serupa dengan ahlul kitab, maka beliau langsung robah dan beliau tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat. Dulu kiblat kaum muslimin itu salatnya adalah ke Baitul Maqdis, sama dengan ahlul kitab. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah tidak ingin sama dengan ahlul kitab. Maka beliau ingin kiblat itu dipindah ke kiblat asal manusia. Apa? Yaitu Ka'bah. Rumah Allah yang pertama diletakkan untuk manusia di muka bumi. Maka beliau berharap turun wahyu, tapi karena tidak ada wahyu waktu itu, belum ada wahyu yang turun, maka beliau tetap sholat bersama kaum muslimin ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya turun ayat di surah Al-Baqarah itu di awal juz 2 itu, di halaman pertama dan kedua juz 2 itu menceritakan perpindahan kiblat. Turun ayat itu dan beliau waktu itu selalu melihat ke langit berharap apa? Turun wahyu. Tapi beliau tidak berani melanggar. Kenapa? Karena beliau mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun wahyu itu dan Allah tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pindahlah kiblat kaum muslimin. Jadi dalam perkara-perkara yang tidak ada perintah atau larangan, maksudnya yang mubah, selama bukan menjadi ciri khas agama-agama tertentu, silahkan. Ya, dalam perkara-perkara yang bukan ibadah, perkara-perkara yang mubah, misal perkara duniawi, tidak ada di situ larangan, tidak ada perintah tertentu, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Dan itu bukan menjadi ciri khas agama mereka, maka silahkan, itu tidak termasuk tasyabuh yang dilarang. Kalaupun sama misalnya, itu bukan sesuatu yang dilarang. Misalnya orang kafir pakai jas, ya jas itu sekarang sudah bukan menjadi ciri khas. Di mana-mana orang sudah pakai jas. Nah, jadi ya tidak apa-apa kalau pakai jas. Karena bukan lagi ciri khas yang menunjukkan agama tertentu. Nah, itu tidak dianggap tasyabuh, menyerupai ahlul kitab atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu bukan menjadi ciri khas. Tapi kalau sesuatu yang menjadi ciri khas mereka,
Seperti misalnya ada ciri khas orang Yahudi, topi hitam yang kayak panjang, kayak topi-topi pesulap dulu gitu. Itu menjadi ciri khas mereka. Orang-orang Yahudi ekstrim itu, kalau kita lihat video mereka di tembok ratapan di Palestina itu, mereka pakai itu. Yang rambutnya mereka gulung-gulung di sini, ya keriting. Nah itu mereka ada topi khas mereka itu. Nah itu menjadi ciri khas mereka. Nah, kalau sesuatu yang menjadi ciri khas agama tertentu, maka kita tidak boleh menyerupainya. Ini termasuk menyerupai yang dilarang. Kalau hanya dalam pakaian yang menjadi ciri khas yang tidak baik atau ciri khas agama tertentu, kelompok tertentu yang menyimpang, kita tidak boleh tersyabuh, menyerupai dan menirunya, apalagi dalam urusan-urusan agama. Tentu lebih terlarang lagi kita meniru dan menyerupai orang-orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat, masalah model rambut itu bukan masalah agama. Jadi selama tidak ada larangan, silahkan. Tapi kalau ada larangan, misalnya ada larangan koza. Nah, kadang-kadang kita melihat mungkin karena tidak tahu, orang sudah lama mengaji, dia tidak tahu mungkin potongan koza itu seperti apa. Koza itu mengambil sebagian rambut di sisi manapun, kemudian ditinggalkan sebagian rambut. Itu ada larangannya. Nah, kalau istilah kita dahulu mungkin dari bahasa Arab aja botak kojek kata orang kan. Kalau anak-anak dulu ya kojek gitu. Mungkin dari bahasa Arab juga kozak. Kozak. Ya, mungkin dari situ dia itu. Nah itu ternyata dilarang oleh Rasulullah SAW. Kozak itu ada larangannya. Pernah Rasulullah SAW melihat dalam hadis Abu Dawud, seorang anak kecil bersama orang tuanya yang dia itu dipotong kozak. Diambil bagian sininya, tinggal di sininya saja. Maka ketika itu Rasulullah SAW menasihatinya, bisa dia pilih dibiarkan rambutnya tumbuh, tinggal dirapikan aja nanti panjang pendeknya, atau dibotakkan, dipendekkan. Tapi kalau diambil sebagian, ditinggalkan sebagian, itu kosa, dilarang oleh Rasulullah SAW karena tersyabuh dengan kebiasaan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Nah kadang sebagian kita gitu, habis di sininya, tipis sampai kadang nggak ada lagi nampak, tinggal di sininya aja. Nah ini sebenarnya kozak. Ia termasuk kozak yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali di situ ada uzur-uzur syar'i, misalnya sakit atau rontok sebagian rambutnya, ada gatal-gatal, ada bakteri, ada apa gitu sehingga rontok, atau ketika dia dibekam. Ya ini kan ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau selama tidak dilarang, modelnya sisirnya mau ke kanan, ke kiri, apa terserah saja. Ke belakang terserah saja, itu tidak ada masalah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, untuk pertemuan kita kedua ini saya rasa cukup ya. Kita membaca sebagian bentuk fisik Rasulullah SAW. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan lagi mengenai di situ nanti akan diceritakan tentang hukum merawat rambut, ya. Kemudian juga ada tentang uban Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah pakai inai, ya, untuk ubannya atau tidak. Nah, itu dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada, silakan, boleh bertanya langsung, boleh ditulis pertanyaan lalu diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab. Boleh bertanya langsung, silakan. Pertanyaan bebas. Ya Pak, boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khusus gitu. Iya.
Bagaimana cara kita menghilangkan sifat ego, angkuh, dan sombong kita itu? Di antara cara menghilangkan sifat angkuh, sombong ya pada diri kita, yang pertama tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ya, kalau kita itu mengajarkan kita doa, ya Allah, sebagaimana engkau berikan aku, engkau ciptakan aku dalam sebaik-baik bentuk, maka perbaiki pula lah akhlakku. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin atau fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus atau engkau ciptakan aku dalam sebaik-baik bentuk, maka perbaikilah atau perbaguslah akhlakku. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berdoa berlindung dari masawiil akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi yang pertama kita harus banyak berdoa. Kenapa? Karena sifat seperti egois, angkuh, sombong itu kan sifat kepribadian, sifat batin. Nah, itu hati manusia. Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali pertama Allah. Karena hati manusia itu Allah yang menguasainya, Allah yang merubahnya, Allah yang membolak-baliknya. Maka yang pertama wajib kita selalu meminta kepada Allah, dia anugerahi, diberi petunjuk kepada akhlak yang mulia, dijauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan memahami, mempelajari, mendalami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena ketika kita betul-betul paham kesempurnaan dan keagungan Allah itu, kebesaran Allah itu, maka kita sadar betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa kita ini tak punya apa-apa sebenarnya. Kita sudah sadar semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita sombongkan? Dan kita ini semuanya berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita. Lalu apa yang membuat kita angkuh dan sombong? Sementara kita sama seperti yang lainnya, hamba yang fakir, yang miskin, yang dhaif, yang lemah. Bahkan kita tidak bisa menjamin apakah besok kita masih hidup atau tidak, masih sehat atau tidak. Kita nggak bisa jamin. Ini menunjukkan lemahnya kita. Nah, ketika kita memahami kesempurnaan, keagungan Allah dengan belajar nama-nama dan sifat Allah itu, ya, makanya sebagian ulama itu mengarang kitab-kitab tentang fikih nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk apa? Untuk kita pelajari. Sehingga kita pun ketika berdoa memohon dengan Asmaul Husna, ya. Nah, tadi ketika kita tahu keagungan kebesaran Allah itu, kita pun sadar kelemahan, kekurangan diri kita, dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanamkan di hati kita bahwa penyebab jauhnya makhluk dari Allah itu adalah ketika dia merasa dirinya yang terbaik, sombong, sifat sombong tadi. Ingat, yang menyebabkan iblis diusir dari surga, dilaknat oleh Allah, dijadikan penghuni neraka yang abadi. Apa? Karena sombong. Nah, kita paham berarti sifat sombong itu menyebabkan kita dijauhkan dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Maka dengan kita mempelajari itu, baca kisah Nabi Adam dengan iblis itu, lalu lihat tafsir ulama, penjelasannya ada di surah Al-A'raf itu, di antara kisahnya di awal surah Al-A'raf itu. Lihat, maka kita paham ternyata sombong ini yang menyebabkan kita akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Iblis, dia ketika diperintahkan sujud bersama para malaikat kepada Adam, itu Allah yang perintahkan. Tapi dia melihat, loh, saya ini lebih dulu diciptakan daripada Adam.
Dan Adam ini dari tanah, saya dari api. Dia merasa api lebih baik daripada tanah. Padahal Allah jadikan api adalah seburuk-buruk tempat untuk para pendosa dan orang-orang kafir. Jadi karena dia merasa lebih baik, dia nggak mau tunduk kepada perintah Allah. Ini yang menyebabkan kesombongan, yang menyebabkan orang tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya diusir oleh Allah. Nah, jadi dengan menyadari bahwa sifat sombong itu tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Dan itu penyebab iblis diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Karena sifat Allah adalah al-kibriya, yang maha sombong. Jadi Allah yang boleh memiliki sifat sombong. Pada Allah, sifat sombong itu adalah kesempurnaan. Karena semua langit dan bumi ini seisinya, alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Makhluk tidak punya apa-apa, maka dia tidak berhak sombong. Sombong pada makhluk itu adalah kehinaan. Sedangkan sombong adalah sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sombong pula lah yang menyebabkan kita dijauhi oleh manusia. Jadi kita pikirkan keburukan-keburukan dari sifat sombong itu. Lalu pelajari sifat Rasulullah. Rasulullah orangnya tidak sombong, tawadhu, sifat para sahabat, salafus soleh, ulama-ulama, agar memotivasi kita, jadi motivasi bagi kita untuk meneladaninya. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita bisa menekan ego kita. Kalau belum juga paham kita lagi, lihat diri kita ini dari apa sebenarnya kita diciptakan. Hah? Dari mani. Yang kalau kita meludah seperti dahak kita itulah dia. Lihat, nah seperti itulah. Apa yang kita banggakan, tak ada apa-apanya. Nah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, dan itu harus kita perjuangkan, mujahadah. Karena itu kan hawa nafsu, sombong itu harus kita lawan. Nah, semakin kita tawadhu karena Allah, semakin Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan, ditulis pertanyaannya ibu-ibu, dan nanti dikirim ke jamaah, ke panitia. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa semakin memupuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mencintai beliau adalah kewajiban dari keimanan kita dan bentuk nyata dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak